Saudaraku sekalian yang kekasih, setiap masa Allah memiliki rancangan. Setiap periode Allah memiliki rancangan. Rancangan atas dunia ini secara global, ya saudaraku. Lalu rancangan Allah secara regional, di mana kita masing-masing berdomisili, ya. Kalau kita di Indonesia, rancangan Allah atas Indonesia. Dan yang ketiga, rancangan Allah atas hidup kita masing-masing. Setiap periode itu pasti ada rancangan-rancangan Allah. Yang kita harus gumuli, yang kita harus persoalkan, rancangan Allah atas hidup kita masing-masing dulu, saudaraku. Sebab jikalau rancangan Allah dalam hidup seseorang tidak dipahami, tidak diketahui, lalu orang tidak hidup di dalam rancangan Allah, saudaraku, maka ia tidak akan bisa mengerti rancangan Allah secara regional. Kalau kita tidak melihat rancangan Allah atas hidup kita masing-masing, kita tidak pernah tahu rancangan apa, rancangan Allah atas negeri ini, atas Indonesia ini, saudara. Dan kalau seseorang tidak memahami rancangan Allah atas negerinya sendiri, Allah tidak akan mempercayakan rancangan Allah yang lebih besar, yaitu rancangan Allah atas dunia secara menyeluruh, saudara. Allah adalah Allah yang bertindak dalam planning, dalam rancangan-rancangan yang sempurna. Seperti yang dikatakan dalam Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, firman Yahweh, begitu dalam teks aslinya. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Allah yang baik, rancangannya selalu baik. Allah tidak pernah memberikan rancangan yang mencelakakan, rancangan yang melukai manusia, apalagi anak-anak Allah. Jadi kalau manusia mengalami kecelakaan, bencana, dan yang mengerikan kematian dan kebinasaan, itu bukan rancangan Allah. Rancangan Allah sama sekali tidak demikian. Rancangan Allah itu baik adanya, yang terus nanti berlanjut sampai di kekekalan, saudara. Jadi kalau sampai rancangan Allah yang sempurna, yang sangat baik bahkan sempurna itu tidak terwujud di dalam hidup kita, itu tentu bukan kesalahan Allah, tapi kesalahan individu-individu. Seperti rancangan Allah membawa bangsa Israel keluar dari Mesir ke Kanaan. Itu rancangan yang sangat baik. Tuhan membawa mereka ke negeri yang berlimpah susu dan madu. Mereka tidak lagi menjadi bangsa budak. Mereka berdaulat dengan negaranya sendiri dan hidup di bawah payung perlindungan Allah yang sempurna. Tetapi faktanya tidak semua orang yang keluar dari Mesir itu sampai tanah Kanaan. Sebagian besar mereka tewas di padang gurun. Tentu bukan karena salah Allah.
tapi salah individu-individu. Nah, saudaraku sekalian, selagi Tuhan masih memberi kita kesempatan untuk mewujudkan rancangannya, ayo kita sadar. Jangan sampai seseorang berkata, Tuhan, mana rancanganmu atas hidupku yang harus kupenuhi? Tuhan berkata, sudah tidak bisa lagi. Sudah lewat waktu. Saudara berkata, kok bisa Pak? Sangat bisa. Sangat mungkin. Di Alkitab kita menemukan orang-orang yang tidak memenuhi rancangan Allah. Saul itu disayang oleh Tuhan. Tuhan tidak bermaksud mencelakai Saul. Tetapi ternyata Saul tidak pernah dengar-dengaran kepada Tuhan. Sampai titik tertentu Saul ditolak sebagai raja. Allah juga tidak sengaja mau memberikan haknya, hak anak perjanjian kepada Yakub. Karena itu bagian Esau. Tapi Esau dengan sadar ya menukar hak kesulungannya dengan semangkok makanan. Firman Tuhan mengatakan ketika ia mau memperoleh berkat itu, ia tidak dapat. Karena ia tidak punya kesempatan lagi. Walaupun ia mencucurkan air mata untuk itu. Jadi selagi kita masih hidup dan kesempatan Tuhan berikan kepada kita. Selagi rencana Allah yang Allah telah rancang dalam hidup kita masing-masing bisa diwujudkan. Ayo kita datang dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku siap menerima rancangan-Mu. Tuhan, sebelum aku menutup mata, buatlah aku mengerti apa rancangan-Mu dalam hidupku yang harus kupenuhi. Sebab rancangan Allah tidak terpenuhi dengan sendirinya. Melibatkan manusia, melibatkan masing-masing individu untuk mewujudkannya. Jadi jangan saudara berpikir semua serba takdir, semua dikerjakan Allah, semua ditentukan Allah. Wah, kalau begitu Allah yang harus bertanggung jawab nanti. Allah memberikan manusia itu kedaulatan. Tentu terbatas, manusia tidak bisa ya berdaulat seperti Allah yang mutlak karena Allah Maha Besar. Saudaraku sekalian, Allah memberi kita kedaulatan, kebebasan. Nah, di dalam kebebasan itu kita bisa mewujudkan rancangan Allah atau menolaknya. Kita bisa menerima rancangan Allah itu atau menolaknya. Puji Tuhan, dengan pemberitaan firman ini, saudaraku, kita mau mewujudkan rancangan Allah. Kalau rancangan Allah diwujudkan dalam hidup pribadi oleh peran manusia itu juga, maka Allah akan membukakan matanya melihat rancangan Allah yang besar di sekitarnya, di negaranya, di mana dia bisa ikut terlibat di dalam perwujudan, pelaksanaan, realisasi dari rencana Allah di dunia, di lingkungan di mana kita berada. Sampai kita diizinkan Tuhan ikut mengambil bagian dalam rancangan Allah di atas muka bumi ini. Saudaraku sekalian, saya percaya dengan hal demikian, saudaraku, kita menjadi anak-anak Allah yang menyukakan hatinya. Yang suatu saat ketika kita bertemu dengan Tuhan, kita bisa berkata, Tuhan, aku sudah menyelesaikan tugasku. Aku sudah memenuhi apa yang Kau rancang dalam hidupku, di mana aku harus memenuhinya. Dengan demikian kita mewujudkan kalimat dalam doa Bapa kami, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Saudaraku, demikianlah pesan Tuhan bagi kita pada kesempatan ini. Saudara,
Saya ingatkan besok Natal di Truth ID ya. Juga di Arta Gading hari Jumat maksud saya jam 6 sore. Oke, ayo angkat tanganmu. Diberkatilah saudara oleh Elohim Yahweh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sampai jumpa saudaraku, Tuhan memberkati saudara.